bacaan kita mulai dari pasal yang keempat. Kita sudah pasal 3 ayat 16 sampai pasal yang kelima, dan kita melihat betapa luar biasa pembelaan Tuhan terhadap Salomo, seorang yang diberkati Tuhan, seorang yang menjadi bukti bagaimana kalau Allah memberikan hikmat. Di atas bumi katanya tidak pernah ada seorang yang seperti Salomo hikmatnya, yang sebelum atau sesudah Salomo, karena raja ini merupakan raja yang benar-benar penuh dengan hikmat. Itu diketahui oleh seluruh rakyatnya, dan Allah membuat acara di mana peristiwa dua orang ibu yang berebut anak yang hidup, tidak diketahui yang mana. Tetapi kalau kita membaca selanjutnya, kita melihat hikmat Salomo menjadikan ibu yang memiliki anak semula tidak tahu yang mana ini. Dua-dua mengakui, ini anakku, ini anakku. Tetapi ibu yang menghendaki kehidupan daripada membelah anak itu menjadi ibu yang sah. Begitu katanya Salomo. Ini dia ibunya. Karena seorang ibu yang sesungguhnya tidak menghendaki anaknya dibelah. Karena kalau anak itu dibelah, ya pasti mati. Kita nggak sadar bahwa itu hikmat Allah. Tapi Allah menunjukkan betapa Salomo diberikan, ditambahkan, dibonuskan hikmat yang luar biasa untuk memerintah bangsa yang sebesar ini. Berikan kepadaku akal budi. Begitu doanya di pasal 3. Aku nak minta kaya, aku nak minta panjang umur, tapi aku minta hikmat. Ya, pasal 3 ayat yang ke-7, 8, 9. Berikan kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Satu permintaan yang sangat baik. Rupanya seorang pemimpin itu tidak cukup hanya dengan gelar. Rupanya tidak cukup hanya dengan sekolah di mana dia. Rupanya tidak cukup dengan kekayaan orang tuanya. Rupanya tidak cukup dengan pangkat, karena saya anak raja. Tetapi seorang pemimpin yang dibutuhkan adalah hikmatnya. Kepala rumah tangga adalah pemimpin. Ibu-ibu adalah perdana menteri. Tapi setiap kita membutuhkan hikmat Allah. Hingga tidak perlu kita bertanya kepada manusia lain bagaimana menyelesaikan setiap masalah. Tetapi ketika seorang memiliki hikmat Allah, maka seorang disebut dia memiliki segala-galanya. Kalau dia sudah punya hikmat Allah, dia punya segalanya. Amin. Pertanyaannya, dari mana hikmat itu? Ayub pasal 38.
Ayub pasal 28 ke 3, 28. Ayat yang ke 20 kita mulai cari hikmat ya. Ayub pasal 28 ayat 20. Hikmat dari mana datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? 21 bersama. Dia terlindung dari mata segala yang buruk, bahkan tersembunyi dalam burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Allah menelah jalan sana, dia juga mengenal tempat kediamannya. Karena ia memandang sampai ke ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan langit dan mengatur air, Ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat gunung. ketika itulah ia melihat hikmat, lalu mendatangkannya, Bersama. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Amin. Dari mana hikmat itu? Ketika kita takut akan Tuhan, maka kita mendapat hikmat. Tidak ada dari ujung ke ujung, dari langit ke dasar bumi, di semua tempat, di semua penjuru, tidak ada hikmat. Tapi hikmat ada ketika kita takut akan Tuhan. Sebab itu betapa dibutuhkan, semakin kita takut Tuhan, semakin kita diberikan hikmat. Itu yang kita butuhkan buat hidup sekarang. Kalau saja pimpinan-pimpinan negeri ini dia punya takut akan Tuhan, luar biasa Indonesia akan diberkati dengan sangat dahsyat. Karena benar-benar hikmat itu menjadikan seorang kaya raya. Dia punya semuanya. Dia bisa mengatur, dia bisa memimpin, dia bisa membedakan yang benar yang salah. Baru P3 selesai Kisruh, sekarang Golkar. Di Bali bikin Munas, Jakarta bikin Munas. Dibelah Golkar. Adakah di antara Agung dan Abu? Apakah yang mana yang lebih baik di antara mereka? Coba dua orang ini ketemu sama Salomo. Gak ribut. Butuh hikmat untuk dapat memimpin. Hanya keluarga kecil 2-3 orang kayak Pak Sarangi butuh hikmat. Beda dengan Opung Silalahi, sudah berapa keluarganya, tapi sama-sama, mau kecil mau besar, sama-sama kita butuh hikmat. Dan itu kita bisa dapat ketika kita takut akan Tuhan. Ini yang kita butuhkan untuk hidup sekarang. Ini yang kita butuhkan. Semakin jahat dunia, semakin tidak menentu mau dibawa kemana kita. Tetapi hikmat Allah yang sanggup menolong kita untuk berjalan hari esok. 2015 tinggal hitung tanggal. Gak lama kita tinggalkan 2014. Kita masuk di tahun yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Mau jadi apa? Kita boleh mendapat seorang pemimpin baru, seorang Joko Widodo. Tetapi kita belum tentu dia punya hikmat kalau dia gak takut sama Tuhan. Hanya takut kepada Tuhan. Di dalamnya ada hikmat Allah. Kita membutuhkan orang-orang, coba saudara bayangkan dengan keberadaan Salomo yang seperti ini. Lalu kita melihat pasal yang keempat, berapa banyak para pembesar, para imam, kepala daerah, bupati artinya,
berapa banyak dalam kebesaran Salomo ia harus menghidupi makanan baik untuk semua orang yang ada di dalam istana, juga untuk semua ternak 4.000 kandang, 12.000 orang berkuda. Kepala daerah itu ada cara yang dipakai oleh Salomo untuk dapat mencukupi semua kebutuhan yang gak tahu berapa banyak. Maka diatur oleh Salomo, tiap kepala daerah memberikan makanan bergantian. Dan para kepala daerah itu menjamin makanan bagi Raja Salomo serta semua orang yang ikut makan di meja Raja Salomo. Mereka membawa pada bulan giliran dengan tidak mengurangi suatu apapun. Lalu dibagi, para bupati tiap bulan bergantian mengirim makanan, karena makanannya nggak tahan. Orang yang ikut makan puluhan ribu setiap hari. Ternaknya membutuhkan makanan, dan makanan ternak itu luar biasa. Tanya Pak Parjan aja, pakan ayamnya berapa? Kalau mau makan anjing kita tanya Ibu Ziani baru. Ya, berapa banyak anjing yang dia kasih makan? Kalau mau tanya berapa makan ikan-ikan, tanya Angga. Berapa banyak kalau dia kasih makan lelenya? Itu sebegitu kecilnya. Ini puluhan ribu orang tiap hari makan 3 kali. Tapi kita bersyukur kalau ada hikmat Allah, semua dapat dicukupi. Kita butuh, baik untuk keamanan, baik untuk pemerintahan, baik untuk peternakan, baik untuk setiap kebutuhan. Kalau ada hikmat Allah, Allah punya cara memberkati kita setiap hari. Ketika harus mendirikan bait suci, Salomo mendapat kesempatan. Ketika Daud mau bangun, Allah berkata, tidak, tanganmu sudah berbau darah, engkau sudah membunuh. Apalagi ketika kematian Uria, itu titik hitam, noda hitam dalam hidup Daud, sehingga Allah tidak izinkan Daud membangun bait Allah. Anakmu nanti. Hingga Daud menyisihkan berapa banyak korban-korban yang disiapkan oleh Raja Daud pribadi. Dia tidak ambil dari bendahara negara, dia tidak ambil dari kekayaan-kekayaan kerajaan, tapi dia memberikan sendiri, kata Tawari. Raja Daud menyisihkan untuk membangun bait Allah karena cinta akan Allah. Tetapi di samping itu, Daud memperkenalkan Salomo kepada Hiram. Pasal 5 ayat 1. Diperkenalkan kepada Hiram, Raja Tirus. Ayahku Daud tidak dapat mendirikan rumah bagi nama Tuhan. Tetapi sekarang ayat 4. Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan di mana-mana, dan tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka. Sekarang aku berpikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Anakmu hendak
kududukkan nanti atas tahtamu menggantikan engkau. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namamu. Oleh sebab itu, perintahkanlah orang-orang bagiku, penebang pohon aras. Biarkan hamba-hambaku membantu hamba-hambamu. Upah hamba-hambamu akan kubayar seberapa juga kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada orang yang sepandai orang-orang Sidon. Dengan jujur, Salomo akui kami orang Israel gak punya orang-orang tukang kayu seperti yang kau miliki. Berikan kepada kami tukang-tukang kayu dari Sidon. Aku yang bayar berapapun yang engkau mau. Bukan cuma tukang diberikan oleh Hiram, tetapi kayu aras, kayu sanobar yang berasal dari Sidon, itu yang terbaik, diberikan sama kayu-kayunya. Bukan tukangnya saja, tetapi juga dengan kayu. Seberapa yang kamu mau, ambil, kata Hiram. Ambil. Ayat 10. Itulah cara Allah membesarkan Salomo. Karena Salomo diberikan hikmat Allah. Kita boleh melihat kalau seorang diberkati Tuhan, tidak ada orang yang dapat menahannya. Tidak dapat orang mencegah berkat-berkat itu. Asal saja jemaat Bulak Serai hidup dengan takut akan Tuhan. Jangan takut saya, tapi takut Tuhan. Ada ibu gembala, ngapain? Tapi kalau kita takut sama Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat. Dan dengan hikmat itu kita bisa hidup. Kita bisa bekerja. Bekerja ini jadi berkat. Bekerja ini jadi, bekerja itu jadi. Apa yang kita kerjakan akan diberkati Tuhan. Dan tidak ada yang kekurangan. Dan tidak ada yang miskin. Dan tidak ada yang meminta-minta. Allah rubah hidup kita hanya dengan satu cara, dikasih hikmat. Dan itu sebabnya orang mengejar hikmat, tapi orang tidak tahu dari mana. Kita bersyukur, kita tahu dari mana hikmat itu. Dan ketika kita belajar hidup dengan takut akan Tuhan, semua yang kita kerjakan jadi berkat. Amin. Dan ketika kita diberkati, mana ada yang kekurangan. Orang boleh berteriak kanan kiri, orang boleh berteriak hidup ini susah, orang boleh berteriak mau kecekik rasanya dalam hidup yang sekarang. Dengan kondisi yang berat seperti ini, pasar sehari, bukan sehari, pasar 3 jam Bulak Serai. Semua kenyang, semua makan, semua pulang bawa makanan. Kita dapat mengumpulkan dana besar 30 juta. Kita nggak bisa pikir, kok bisa gitu? Tapi itulah Tuhan. 3 jam kita selesai jam 11, 12, 1, 2, pasar habis. Pastor nggak kebagian makanan. Habis semua. Udah selesai kerja, mau makan apa kita? Gak punya makanan. Tuhan itu baik. Minta hikmat Tuhan. Orang boleh berteriak, orang boleh menjerit, tapi orang yang takut akan Tuhan terpelihara. Allah punya cara memberkati kita. Berapa banyak gereja kalau Natal begini datang selalu, bantuan dong buat Natal.
kasih amplop, kasih les, kasih proposal, minta. Tuhan tidak ajar kita jadi pengemis, tapi Tuhan ajar kita takut akan Tuhan. Lalu ada hikmat. Kita tidak berkata bahwa kita hebat, nah. Hikmat yang Allah berikan. Ibu-ibu gak bisa masak apa-apa, masak ikan mas jadi duit. Tidak ada banyak yang bisa dikerjakan. Masak yang sederhana bisa jadi duit. Bikin puding jadi duit. Apa yang kita kerjakan sangat sederhana. Tapi ketika kita belajar takut akan Tuhan, Allah tahu bagaimana caranya memberkati kita. Jangan khawatir untuk hidup yang akan datang. Jangan khawatir untuk tahun 2015. Semakin kita takut akan Tuhan, semakin Allah memberkati kita. Allah tidak pernah berkata, aduh, udah kebanyakan yang kamu minta. Persediaan bank sorga sudah mulai tipis. Gak pernah ada. Terlalu mudah bagi Tuhan memberkati kita. Terlalu mudah bagi Tuhan membuat kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kemarin baru kuras semua kantong, kuras habis. Duit kita sudah habis-habisan. Hari ini kita mendapat tamu. Hamba-hamba Tuhan sedikit akan menutup tahun 2014 dengan mengadakan kebaktian Natal dan tutup tahun di GSG 2. Itu bukan sedikit lagi. Tetapi saya tahu Tuhan punya cara menolong. Mereka tidak datang cuma buat kebaktian, tapi mereka datang juga makan. Gak mungkin kita kasih makan sayur asam sama lele. Potong ayam di kandangnya Pak Farzan juga gak cukup. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak mengecewakan, bahkan tidak mempermalukan. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapak-bapak yang mau datang nanti berpakaian batik untuk menyambut para tamu. Jam 10 kebaktian dimulai. Datanglah sebelum jam 10 untuk bisa menolong menyambut tamu. Mereka datang. Ada yang bisa parkir mobil, mungkin bisa diatur mobilnya, mungkin bisa dijaga ke depan. Saya rasa tidak cukup parkir di dalam, tapi juga masih harus sampai keluar. Tapi sekali lagi, Tuhan yang tahu keperluan kita. Tuhan tahu segala yang kita butuhkan untuk menjamu hamba-hamba Tuhan. Dan itu merupakan kesempatan bagi kita menutup tahun 2014 menjamu para malaikat. Firman Allah berkata, hamba Tuhan adalah malaikat. Dan kalau kita menjamu mereka, Abraham menjamu tamu-tamu para malaikat yang dikirimkan. Dan para malaikat itu pulang dengan memberkati Abraham. Kita tahu kita sedang membutuhkan banyak dana. Aduh, tidak ada gereja-gereja mau terima. Semua sibuk, semua udah, semua. Bagaimana bulan serai katanya? Saya berkata siap. Walaupun dengan kata siap, saya mikir dari mana duitnya. Tapi yang saya tahu, Tuhan gak pernah mengecewakan, gak pernah mempermalukan. Dan Tuhan pasti mencukupkan. Dan saya tahu, kalau kita lakukan ini, layani para malaikat, kita pasti diberkati oleh Allah.
ketika malaikat-malaikat dalam kitab Kejadian, mereka pulang. Abraham yang mandul diberkati, panggil istri. Sarah yang ngumpet di belakang korden, ketawa. Malaikat berkata, kenapa kamu tertawa, Sarah? Enggak kok, enggak tertawa. Lah baru ketawa kok bilang enggak? Iya, kamu tertawa tadi. Kamu enggak percaya bahwa kamu akan menggendong seorang anak. Karena apa? Karena Abraham melayani. Abraham melayani dua malaikat. Abraham melayani hamba Tuhan. Dan ketika kita melayani hamba Tuhan hari ini, saya yakin seluruh jemaat Bulak Serai diberkati Tuhan. Orang lain tak mau. Saya berkata saya mau. Karena saya mau jemaat Bulak Serai diberkati. Dan ini adalah kesempatan bagi kita. Ini cara-cara Tuhan memberkati kita. Begini loh caranya. Memberi dulu kepada Tuhan. Dan ketika kita memberi kepada Tuhan, Allah memberkati kita. Jangan pikir, aduh habis berapa? Aduh banyak banget. Lebih dari 20 juta akan keluar untuk pagi, untuk acara pagi. Lebih dari 20 juta. Tetapi Allah sanggup cukupkan. Tidak bersayang kalau buat Tuhan. Salomo berkata, apa yang aku perlukan, aku minta, aku bayar, kata Salomo. Aku tidak minta gratis, aku bayar. Raja Daud sisihkan semua kekayaannya ini untuk membangun rumah Tuhan. Kalau untuk Tuhan, kita baca saja kitab Tawari pasal 29 ayat yang ketiga. 1 Tawari 29 ayat 3. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. 3.000 talenta emas. 1 talenta berapa kilo? Coba lihat. Berapa 1 talenta? 1 talenta 34 kilo. Bukan gram loh. 34 kilo emas. Dikali 3.000 talenta emas. Dan emas Ofir, emas yang terbaik di dunia, emas Ofir itu bukan emas Amerika. Emas yang terbaik dari mana? Ibu Adek tahu? Dari mana deh? Israel. Tapi emas dari Ofir itu emas yang terbaik. Ditambah dengan 7.000 talenta perak murni. Semua disisihkan, diberikan kepada Tuhan dengan rela. Lalu Daud berkata, siapa lagi orang-orangku, para menteri, para pembesar diajak untuk sama-sama. Lalu ayat 6, para kepala puak, para kepala suku, para kepala pasukan